Jadi kalau Kak Tio lagi ya, waktu bikin resep kopi tuku, kopi susu tetangga. Yeah. Nah itu ada nggak titik mungkin entah kamu merasa aduh kok aku kurang percaya diri ya sama resep yang satu ini misalnya gitu. Meragukan resep sendiri, pernah nggak? Tadi kalau aku bisa ngobrol lebih panjang, justru aku juga yang aku highlight itu. Aku mengamini diriku, aku taunya aku tuh orangnya risk averse. Sangat menghindari resiko, sangat menghindari masalah. Dan di keluarga besar, orang tuaku semuanya bungsu. Jadi aku adalah sepupu terbungsu terkecil di keluarga besar. Jadi memang posisiku yang dimanjakan, jadi ya terima enaknya gitu. Let's say kita sebut itu sebuah privilege gitu. Jadinya aku tidak punya tuh daya juang misalnya kayak tadi Mas Adat dengan di boarding school. Jadi itu terbentuk mentality gitu. Justru aku terbentuk dengan mentality yang cukup empuk kali ya. Jadi aku dan kalau dibilang ada takutnya mungkin gak sampai takut lah. Cuma gak pede lah. Dan aku rasa itu wajar sekali kita gak pedean. Aku sedikit men-trigger bahwa kita juga harus sadari teman-teman, kita proses sistem edukasi kita memang kayak misalnya disuruh menghafal dan semuanya karena kita memang diminta eksak untuk memahaminya. Jadi kita tidak terbiasa untuk berdaya pikir sendiri, berpendapat sendiri. Jadi pada saat aku punya idea terhadap resep, sangat tidak yakin. Tapi ternyata dengan situasi itu mungkin settingan Tuhan yang diberikan buat aku untuk berengagement lebih dekat lagi dengan tetangga-tuku, which is dengan konsumenku. Yang bikin aku pede, jadi daripada kita instead of ngerasa takutnya, tapi bagaimana sih overcome-nya kan. Yang aku harus ingat adalah sebenarnya ini kita ngelakuin ini buat apa sih? Yang tadinya aku pengen ningkatin konsumsi kopi Indonesia, bikin orang jadi datang kan. Udah datang gimana caranya dia suka kan. Nah rasa suka itu yang kita harus tanya kan, kita harus paham dulu. Ini buat siapa aku bikin kopi ini? Yang akhirnya namanya kalau di bahasa startup produk harus diiterasi terus. Hari demi hari kasih orang enggak mas kepahitan, enggak mas kemanisan, enggak mas dan sebagainya. Itu akhirnya membuat aku menjadi lebih pede karena aku jadi semakin tahu salahnya di mana dan diperbaiki. Yang aku pengen sampaikan ke teman-teman adalah percayalah kita juga mau bilang ada master chef sekalipun masak kalau bukan di orang yang tepat juga masakannya bisa jadi gak enak. Atau tadi kita ngambil pesan tadi dari Miss Mary perihal brave tadi. Kalau kalian juga gak tahu alasan gue buat brave apa, juga pasti gak akan mau melakukan action dan gak mau melakukan komitmen. Pasti tetap fear-nya terus yang muncul. So penting sekali di sini sadari bahwa oh iya di sini aku bikin kopi. Atau kemarin Mas Aki tadi bilang dengan uang yang sedikit tapi tetap nikmat gitu. Karena ada panggilan-panggilan itu gitu. Dan panggilan itu penting sekali, itu harus yang perlu teman-teman fokuskan daripada bikin usaha. Temukan itu dulu sebenarnya. Karena itu akan menjadi fondasi, ngapain sih gue sekolah S1, ngapain sih gue harus bangun pagi, kenapa gue harus ngerjain tugas ini. Instead of mikirin bandingin sama orang lain, akhirnya jadi gak pede, akhirnya jadi takut, akhirnya jadi gak perform gitu. Padahal tadi yang bikin parah ketakutan itu sendiri. Ketakutannya yang ngasih makan, pikiran-pikiran dari luar lagi yang membandingkan. Tidak sadari apa yang sudah kita miliki gitu. Jadi pada saat resepku sudah dibangun, kayaknya aku 1 tahun setelah resep tuku ada, aku pernah melakukan sebuah event di coffee competition nasional. Ada kali dari setinggi bendera ini di kanan, itu aku bikin pas spanduk. Isinya resep kopi tuku. Hah? The real resep? Kopinya sekian gram, takaran? susunya sekian gram, gulanya sekian gram. Tapi aku sampaikan kalimat di sebelahnya. Mungkin beda tetangga, mungkin beda rasa kopi susunya. Poinnya adalah kalian tinggal ambil resepnya, silahkan. Tapi tadi kalau tetangganya beda, target konsumennya beda, jangan-jangan kita juga perlu melakukan sentuhan yang berbeda. Karena fungsi terbaik kita sebagai anak muda dalam proses berkreasi adalah memberikan nilai tambah. Kalau kita cuma kopi-kopi aja, silahkan. Apakah ada pada masanya kalian juga merasa nggak fulfill. Karena gue kan cuma kopi orang kemarin.
Justru tadi saat kita sudah kenal diri, kita tahu purpose kita mau ngasih nilai tambah apa, biar orangnya apa. The confidence itu akan datang dengan sendirinya. Datang dari mana? Dari apresiasi orang-orang banyak, baik dari orang luar maupun orang terdekat dari sekitar kita. Tapi yang penting, rasa pedenya itu muncul tetap dari diri sendiri. So, poin pertama, selesaikanlah dulu dengan diri kalian sendiri. Tahu maunya apa, kenal dirinya apa. Dan tadi, purpose-nya ditemukan. Mau abis itu nanti mau jatuh kayak apa, mau orang nginjak-injak kayak apa. Kalian tahu kok kerennya dia. Makanya tadi Mas Sadat mau netizennya segalak apa. Netizen Timnas Indonesia. Mas Sadat sudah punya purpose sendiri. Gue kenapa bikin Espa buat biar apa. Keyakinan itu. Karena ujung-ujungnya kalau kita mau jadi pengusaha konteksnya. Itu adalah usaha apa, pekerjaan yang paling kesepian kan sebenarnya. Kita harus solve apa-apa sendiri. Gak bisa, apalagi nanti posisi-posisi atas. Gak bisa curhat kemana-mana kan. So kuatin fundamentalnya. Makanya tadi lagi jangan kejar senangnya doang gitu kan. Justru fundamental dibangun. Dan yang paling fakta yang harus diamin adalah nggak akan mungkin senang doang. Nanti juga bentar lagi mungkin besok aku juga ada lagi masalahnya. Masalah lagi gitu ya. Dan percayalah masalah yang datang itu pun datangnya dari kalian. Kenapa? Mungkin kalian sendiri yang doa sama Tuhan minta dinaikin levelnya. Ya masa ujung-ujung senang terus, makanya Tuhan kasih cobaan buat kalian naik kelas. Oke, itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.